Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Anis Fauzia dengan NIM 10119189 dan Bagus Ahmad Setio Binangkit dengan NIM 10119195 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perencanaan Keluarga Responsif Gender. Yang pertama ialah perubahan-perubahan setelah menikah. Pernikahan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Dalam memasuki pintu yang dikenal dan dianggap sakral dalam tradisi keagamaan yang disusul dengan perubahan status, peran, dan tanggung jawab yang berbeda dengan sebelumnya ketika masih hidup bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Pernikahan mempunyai konsekuensi moral, sosial, dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami istri. Peran yang diemban akan terasa lebih berat apabila tidak didahului dengan persiapan mental dan finansial yang cukup. Beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu ketika masa pacaran atau tunangan dengan seseorang hanya mengimajinasikan atau membayangkan kehidupan yang indah saja saat berumah tangga. Namun kenyataannya yang terjadi sangatlah jauh berbeda. Kehidupan rumah tangga akan terus mengalir dengan berbagai problematika kehidupan yang menjadi tantangan baik suami maupun istri dalam kehidupan berumah tangga. Dahulu yang bertanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan adalah orang tua. Anak hanyalah sebagai penyampaian saran atau usulan. Namun ketika sudah berumah tangga, suami istri dituntut untuk terampil dalam pengambilan keputusan pada rumah tangganya sendiri yang disertai dengan penuh tanggung jawab atas konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Dalam pergaulan sosial, menyusul perubahan status sebagai suami istri, keduanya telah dibatasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai kehidupan di masyarakat, sehingga tidak lagi bersikap dan bertingkah laku seperti masih remaja. Pembatasan tersebut dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecemburuan, tertarik pada orang ketiga, menimbulkan fitnah, terjadinya perselingkuhan maupun perzinaan. Pembatasan itu yang paling utama dilakukan untuk menjaga agar amanah dan karunia Allah berupa pasangan hidup dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari terjadinya pencideraan terhadap komitmen dalam perkawinan antara suami istri supaya dapat terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Yang kedua ialah peran suami istri dalam keluarga. Peran suami istri harus dilakukan dengan seimbang. Di antaranya, yang pertama berbagi rasa suka dan duka, serta memahami peran, fungsi, dan kehidupan suami, baik kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial, saling memberikan dukungan, berbagi peran, dan menjalankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu. Yang kedua, memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman, dan kekasih bagi suami. Begitupun sebaliknya, menempatkan suami sebagai bapak atau ayah, teman, kekasih yang sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi, dan saran, serta memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan juga intelektual. Peran suami istri dalam konteks ini dapat menumbuhkan rasa mawaddah, rohmah, dan sakinah karena terdapat upaya untuk memposisikan keduanya dalam memperoleh hak dasarnya dengan baik. Yang ketiga, menjadi teman diskusi, bermusyawarah, dan saling mengisi dalam proses peran pengambilan keputusan. Dan yang selanjutnya, pembagian peran dalam pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan, suami berperan sebagai pencari nafkah tunggal. Namun, terdapat beberapa keluarga yang mendapatkan tambahan dari penghasilan seorang istri yang bekerja. Dan yang terakhir adalah pembagian peran dalam mengasuh anak. Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri yang dilakukan dengan saling bekerja sama untuk memberikan pendidikan baik dalam keluarganya maupun secara formal. Baik suami maupun istri bergantian untuk mengawasi anak dan memberikan nasihat, saling mengingatkan dan mendidik anak serta berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengasuhan anak. Pembahasan selanjutnya mengenai peran dan tanggung jawab pencari nafkah. Di antara isu yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW pada awal mula Islam, antara lain melakukan perbaikan hukum tentang hak-hak istri untuk mendapatkan jaminan hidup yang layak dari suami.
Islam lalu mengatur nafkah keluarga untuk menjamin kelangsungan hidup rumah tangga dalam hal kebutuhan ekonomi. Nafkah merupakan pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, nafkah meliputi makanan beserta lauk pauknya, alat-alat kebersihan, perabotan rumah tangga, dan tempat tinggal. Dalam realitas kehidupan masyarakat yang telah mengalami perubahan, terutama fenomena pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan dan kesehatan, maka pencari nafkah tunggal sesungguhnya bukan masalah jika telah mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, jika pencari nafkah tunggal tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka dalam kenyataan masyarakat telah terjadi pergeseran di mana siap atau tidak siap, mampu atau tidak mampu, seorang istri dalam mengambil peran produktif di luar tugas reproduksinya di wilayah domestik ialah dengan bekerja. Menurut jumhur ulama fikih bahwa kewajiban mencari nafkah keluarga adalah seorang ayah atau suami dalam bentuk siap saji dan siap pakai. Peran istri sebagai pengemban fungsi, reproduksi, hamil, melahirkan, menyusui, dan melayani suami. Namun, pendekatan non-hukum yang dilandaskan pada moralistik dan akhlak al-karimah yang dikenal dengan relasi dalam rumah tangga dengan prinsip muasyarah bil ma'ruf merupakan pendekatan yang mengedepankan sikap demokratis manusiawi untuk kemaslahatan bersama, maka peran tersebut dapat dikompromikan antara keduanya. Pembahasan selanjutnya mengenai manajemen ekonomi keluarga. Kelangsungan hidup keluarga ditentukan pula oleh kelancaran dalam mengelola ekonomi. Ekonomi memberikan corak dalam keluarga karena merupakan kebutuhan dasar bagi setiap aktivitas dalam keluarga. Rezeki berupa uang terkadang berbeda persepsi dalam pandangan setiap orang. Setiap keluarga perlu mempersiapkan manajemen pengelolaan ekonomi, khususnya keuangan yang sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Manajemen keuangan yang dimaksud bukanlah uang adalah segala-galanya, tetapi bagaimana rezeki tersebut didapatkan, dari mana asalnya, dan bagaimana pula pendistribusian rezeki agar tetap dalam koridor norma-norma agama dan budaya yang dianutnya. Dalam konteks keluarga, perencanaan anggaran perlu dipetakan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Untuk menentukan klasifikasi kebutuhan, diperlukan identifikasi seperti kebutuhan rutin keluarga, jumlah anak yang dibiayai, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, biaya kesehatan, ataupun sebagian harta yang dikeluarkan untuk zakat, infak, dan sedekah, serta kebutuhan yang tidak terduga. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menjaga reproduksi sehat dalam keluarga. Pada konferensi dunia yang keempat tentang perempuan yang diselenggarakan pada tanggal 4-15 September 1995 di Beijing, Cina, memunculkan 12 agenda penting yang antara lain membahas tentang perempuan dan kemiskinan, pendidikan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan ekonomi, perempuan dan lingkungan hidup, perempuan dan media, serta kesehatan perempuan. Dalam dokumen Beijing secara jelas mendefinisikan kesehatan reproduksi sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial, serta lengkap bukan hanya pencegahan penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan proses-prosesnya. Pengertian kesehatan reproduksi yang demikian luas akan membawa berbagai persoalan yang luas pula. Hal itu menyangkut kesehatan alat-alat reproduksi perempuan, alat-alat reproduksi perempuan praproduksi atau masa remaja, ketika produksi yaitu masa hamil dan menyusui, dan pasca produksi atau masa menopause. Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah kesehatan dalam artian yang luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa ajaran Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, secara personal maupun sosial yang sehat secara jasmani maupun rohani. Kita juga tidak dapat menutup mata bahwa dewasa ini atau saat zaman sekarang ini, pergaulan pemudi-pemudi atau kaum remaja semakin bebas baik dalam urusan cinta maupun dalam hubungan seksual. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan juga semakin luas, diantaranya ialah kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, dan timbulnya berbagai macam penyakit kelamin, bahkan berkembangnya HIV atau AIDS. Oleh sebab itu, kita
berkewajiban atau semua pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap persoalan ini guna melindungi kesehatan reproduksi perempuan secara lebih dini. Suatu pernikahan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang, maka sistem kehidupan yang dijalani suami istri dalam rumah tangganya harus pula dilalui dengan proses-proses yang sehat. Cara-cara yang sehat dalam relasi suami istri dalam kehidupan perkawinan harus dilakukan dengan sikap saling memberi dan menerima secara ikhlas, saling menghargai, saling memahami tanpa paksaan dan kekerasan. Hak seorang istri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih intens berlangsung pada saat dia hamil. Bahkan dalam kondisi ini, perhatian suami terhadap kesehatan istrinya menjadi sangatlah penting, yaitu berkewajiban menjaga istrinya agar tetap sehat baik secara fisik maupun mental. Dan dalam Al-Quran pun juga dijelaskan bahwa perempuan hamil berada dalam kondisi yang sangat lemah, bahkan pada saat menjelang melahirkan. Karena keadaan tersebut merupakan saat-saat paling krisis dalam kehidupannya. Dikarenakan risiko kematian menjadi bagian dari reproduksi perempuan yang tidak pernah dialami oleh seorang laki-laki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan yang F, yaitu perencanaan keluarga berencana KB atau berkeadilan gender. Oke, hak perempuan untuk menolak kehamilan juga merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih terutama oleh suami jika kehamilan tersebut dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksinya. Demikian pula dalam menentukan jumlah anak yang diinginkan. Mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa anak adalah hak bapak dan ibunya secara bersama-sama. Apabila istri menolak untuk hamil karena alasan tertentu, maka suatu cara dapat dilakukan misalnya dengan mengikuti program keluarga berencana atau KB. Kemudian dalam rangka pengendalian jumlah penduduk yang diikuti oleh masalah ekonomi, kesejahteraan, dan khususnya kesehatan reproduksi, KB merupakan masalah yang sangat urgen untuk menjamin kelangsungan kehidupan masa depan sebuah bangsa. Jika tidak diperhatikan akan berdampak pada kemudaratan umum. Meskipun dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara terperinci mengenai KB, namun persoalan ini merupakan isu kontemporer yang perlu direspon dengan tetap meletakkannya pada koridor etika Islam. Kemudian yang G adalah aborsi, problem reproduksi perempuan. Nah, pembahasan tentang kesehatan reproduksi tidak lepas kaitannya dengan aborsi yang sering dilakukan oleh masyarakat terutama perempuan yang disebabkan oleh berbagai alasan baik medis, psikis, ekonomi, pemaksaan oleh lingkungan, dan juga karena akibat pemerkosaan. Salah satu hak dasar manusia adalah hak hidup. Setiap manusia berkewajiban menjaga hak hidup dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu, Islam melarang seseorang melakukan pembunuhan kepada orang lain maupun dirinya sendiri dengan cara bunuh diri. Kemudian, aborsi dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu yang pertama adalah aborsi spontan. Apa itu aborsi spontan? Aborsi spontan adalah yang disebut dengan abortus spontaneus, yaitu abortus yang tidak disengaja, bisa terjadi karena penyakit sipilis, demam yang hebat, penyakit ginjal, TBC, kecelakaan, dan lain sebagainya. Oleh sebagian ulama, aborsi ini disebut sebagai isqat al-afu, yang berarti aborsi yang dimanfaatkan karena pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum. Yang kedua adalah abortus provocatus, yang terdiri dari artificialis therapicus dan aborsi provocatus criminalis, yaitu adalah aborsi yang dilakukan seorang dokter atas dasar indikasi medis dengan tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum lahir secara alami untuk menyelamatkan bahwa jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Aborsi ini oleh sebagian ulama disebut dengan al-isqat al-daururi atau al-isqat al-ilaji, yang berarti aborsi darurat atau aborsi pengobatan. Aborsi provocatus criminalis yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis meniadakan hasil hubungan seks di luar nikah atau perkawinan di kalangan ulama. Aborsi ini disebut dengan istilah al-isqat al-ikhtiari, yang berarti pengguguran yang disengaja tanpa sebab membolehkan sebelum masa kelahiran tiba. Kemudian yang H adalah HIV atau AIDS.
HIV adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah keberdekatan atau acquired immune deficiency syndrome, yaitu berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tentu saja. Jadi AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk secara kita lahir. Dampak ekonomi yang pertama adalah dari AIDS, HIV atau AIDS adalah menurut Pradita 2014, dampak HIV AIDS itu di bidang ekonomi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dampak secara langsung dan secara tidak langsung. Dampak ini dimulai dari tingkat individu, keluarga, masyarakat, dan akhirnya pada negara bahkan dunia. Yang pertama adalah dampak ekonomi secara langsung. Epidemi HIV AIDS akan menimbulkan biaya tinggi baik pada pihak ODH maupun rumah sakit. Hal ini dikarenakan belum ditemukan obat penyembuh HIV AIDS, sehingga ODA dan atau keluarganya harus menanggung biaya perawatan untuk memperpanjang usia ODH. Dana yang diberikan untuk pengobatan dan perawatan semakin lama semakin besar, sementara penghasilan tetap atau bahkan berkurang. Kemudian yang B adalah dampak ekonomi secara tidak langsung. HIV AIDS memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan merusak jumlah penduduk yang mempunyai kemampuan produksi atau human capital yang baik. ODH tidak hanya bisa bekerja, tetapi juga membutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai. Kemudian dampak sosial ODHA menghadapi berbagai masalah dan penderitaan sehubung dengan penyakit yang ia derita. ODHA menderita akibat gejala penyakitnya seperti demam, batuk, sesak nafas, diare, lemas, dan lain sebagainya. Selain itu, masalah sehari-hari lainnya yang dihadapi penderita penyakit berat pun dialami oleh ODHA. Mereka pada umumnya mengalami depresi, merasa tertekan, dan merasa tidak berguna. Bahkan ada yang memiliki keinginan untuk bunuh diri. Hal ini akibat dari stigmatisasi atau hukuman sosial dan diskriminasi masyarakat terhadap informasi mengenai AIDS dan ODHA. Kemudian yang ketiga adalah dampak psikologis, yaitu Pradita 2014 menyatakan bahwa ODHA pada umumnya berada pada kondisi yang membuat penderita merasakan menjelang kematian dalam waktu dekat. Seseorang yang dinyatakan telah terinfeksi HIV pada umumnya menunjukkan perubahan karakter psikososial. Pasien yang dinyatakan oleh terinfeksi HIV akan mengalami masalah fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Masalah psikologis yang muncul adalah stres, keyakinan diri yang rendah, dan kecemasan.